Laki-laki nggak pernah merasakan misteri, dia merasakan sakit fisik. Itu dasarnya. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukan keempat dia tewas. Tetapi demokrasi mengandaikan kesetaraan argumen. Hanya sekarang ada 2/3. Oke, satu pertanyaan terakhir ini. Satu pertanyaan terakhir. Bapak belakang itulah. Dari umum satu, dari umum. Tadi ya. Maaf nih Pak, karena waktu atau panitia bisa diperpanjang 2. Setuju ya 2? Ya, itu tadi 1 dan Bapak belakang di 1. Setuju 2 ya. Moderator tidak menyalahi aturan main. Ya silakan mic diserahkan kepada penanya. Tujukan namanya siapa dan ditujukan pertanyaannya kepada narasumber siapa. Oke. Oke, tepuk tangan ya. Jadi zaman Agus Salim dulu ada debat ya, antara perempuan dan itu masukan untuk ITBH untuk ada mata kuliah karakter guru Haji Agus Salim. Tadi saya sudah tunjuk satu pertanyaan terakhir. Silakan 7 poin dan kemana diarahkan pertanyaannya. Ada pertanyaan yang saya tanyakan itu, saya kira ini cukup berguna bagi bangsa ini. Kapan rusaknya bangsa, awal rusaknya bangsa ini? Itu yang kedua, kenapa angka 2/3 ada dalam peraturan konstitusi kita? Waktu itu Bapak Rohit jawab, ketika demokrasi tidak jalan, itu apa? Ketika demokrasi jalan, itu apa? Angka 2/3. Kalau bagi saya, dengan demokrasi jalan, angka 2/3 tidak kita perlukan. Mungkin tanggapan nantinya. Selanjutnya, awal rusak bangsa ini saya kira juga menyangkut dengan angka 2/3. Jadi ketika terjadi kegelisahan setelah yang saya lihat di sini, masa-masa perjuangan begitu bagus, setelah Indonesia merdeka, detik itu juga terlanggarlah nilai-nilai bangsa ini. Mungkin menyangkut dengan awal rusak dan angka 2/3 tadi. Oke. Oke, kami sudah tangkap. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Jadi ada pertanyaan tidak clear waktu mungkin di Universitas Mutia ya, Bukit Tinggi. Di pertanyaan kesemuanya ke terakhir ini Pamungkas ini ke Udaroki. Satu tadi ada debat zaman Agus Salim itu seperti apa, mungkin Pak, dan 2/3 tadi dari Bapak. Silakan Udaroki. Sejarah perempuan hilang selalu karena keinginan untuk mengaktifkan kejujuran dikuasai oleh para patriark. Karena itu sering disebut diperlukan her story bukan history. Kita setiap kali ada pejabat yang ngomong bapak-bapak bangsa kita, bapak-bapak pendiri bangsa. Itu Amerika.
Di Amerika pendiri bangsanya bapak semua. Di Indonesia yang berdebat di konstituante ada 5 perempuan. Ada Ibu Ulfa, Maria Ulfa, Rasuna Said. Kegiatan menghasilkan komunikasi publik untuk menghidupkan Respublika memerlukan narasi. Pada waktu itu tidak bisa lewat WA, maka lewat koran. Dan seorang perempuan dari Kota Gadang, Ibu Rohana Kudus, menulis dan menerbitkan sendiri koran supaya Respublika itu ada pembuluh darah. Koran itu pembuluh darah demokrasi. Jadi tetap terlihat. Bahkan setelah Sumpah Pemuda ada Kongres Perempuan yang di dalamnya fasilitas untuk mengucapkan feminisme yang sekarang kita sebut feminisme sudah diucapkan. Karena pada waktu itu orang udah belajar tentang Rosa Luxemburg. Siapa namanya sih perempuan yang berdebat dengan Lenin ini. Jadi tradisi kita adalah literasi global. Karena pada waktu itu udah ada percakapan di dunia. Jadi kita pernah menjadi pusat intelektual dunia, bagian dari pertengkaran internasional. Suatu waktu saya masuk keluar hutan di Vietnam, ketemu di Vietnam Utara perpustakaan Ho Chi Minh. Di situ ada foto seorang anak muda lagi debat dengan pemimpin Partai Komunis Italia tahun 20-an. Antonio Gramsci. Anak muda itu namanya Tan Malaka. Jadi kita kaya dengan kemampuan berpikir global, tapi dibatalkan oleh arogansi patriarki hari. Tapi saya percaya bahwa kita akan kembali ke sini. Dulu selama Orde Baru perempuan itu dijadikan sekedar sebagai apa namanya, urusin PKK itu sebagai dharma wanita. Di zaman Orde Lama ada Gerwani yang ada debat filosofi itu, kemudian dilarang sebagai akibat dari yang disebut sebagai G30 SPKI. Tapi narasi itu tidak mungkin dihentikan, apalagi di dalam kehidupan global hari ini. Ketika kita bicara tentang lingkungan hidup, pertama-tama kita bicara tentang ibu bumi, ekofeminisme. Ketika kita bicara tentang stunting sekarang, yang paling tersiksa adalah rahim perempuan. Padahal dari rahim perempuan kecerdasan dimulai, keadilan dimulai. Rahim perempuan itu ada fakultas hukum pertama, fakultas politik pertama, karena di situ diajarkan tentang keadilan. Dalam rahim seorang perempuan dimulailah pengetahuan dan pelajaran tentang berbagi. Rahim ibu berbagi nutrisi dengan bayinya, berbagi kecemasan dengan bayinya. Jadi kita mau perlihatkan sekarang bahwa Minangkabau bahkan memuliakan kedudukan perempuan. Hidupmu itu dari apa, perut masa enggak, Parui adalah lembaga demokrasi pertama. Dari situ dihidupkan harapan. Kenapa laki-laki nggak punya? Ya karena laki-laki tidak didesain untuk menghasilkan kehidupan. Itu dasarnya. Tapi seringkali laki-laki mengatakan kami lebih kuat dari perempuan. Coba aja. Kalau seorang laki-laki bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Karena dia nggak bisa menahan rasa sakit. Menstruasi itu hubungan antara sakit painful secara fisik dan rasa sakit batinnya, psikologis, namanya misery. Laki-laki nggak pernah merasakan misery, dia merasakan sakit fisik. Itu dasarnya. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukan keempat dia tewas.
Tetapi sering disebut, ya perempuan itu kan fasilitas dari laki-laki aja. Bahkan sampai tahun 30 di Eropa itu perempuan itu properti laki-laki. Amerika nggak punya hak pilih, perempuan itu sampai tahun 30 hanya laki-laki yang boleh memilih, vote. Nggak ada. Jadi tradisi itu mesti kita ubah. Kita mau katakan itu dari tempat, dari bumi, di mana perempuan dimuliakan. Sekarang ada problem. Bagaimana memungkinkan suara perempuan itu dihidupkan di parlemen? Saya pernah usulkan bikin kaukus perempuan. Artinya di dalam semua urusan yang berakibat pada ketidakadilan, ada faksi, ada fraksi yang anggotanya kumpulan dari semua partai dan menyatakan kami kaukus perempuan, semua isu yang berhubungan dengan masa depan manusia hanya kami yang boleh putuskan, bukan partai. Partai yang dikuasai partai kan apa namanya, para koruptor. Waktu kita lahir, kita sama-sama lahir dari rahim perempuan. Begitu kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Kongres partai, rapat partai, APBD, itu semua rahim laki-laki yang tidak paham dimensi justice dari pembuatan kebijakan. Jadi itu pentingnya kita mulai untuk betul tadi evaluasi buat Indonesia menyebut diri ibu pertiwi, tapi yang berkuasa Bapak Jokowi. Jadi hal-hal ini yang saya ingin terangkan supaya kita mulai mengevaluasi kebijakan apa di masa lalu yang gagal memuliakan. Hari ini setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Sebagian besar adalah perempuan. Karena perempuan tahu berbohong pada suaminya, tahu berbohong pada anaknya, supaya suami dan anaknya itu makan duluan dan dia nggak akan, dia bisa nanas demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perempuan akan bilang, ya saya udah makan, silakan makan anak kamu, suami. Dia menyembunyikan misteri itu supaya yang laki-laki itu bisa makan. Itu dasarnya. Tapi sekali lagi kita mau supaya kesetaraan manusia itu diucapkan oleh pemimpin tertinggi. Kita mau tahu apa impact dari perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri terhadap polisi pemerintah soal makan siang bergizi. Kita mau tahu. Rahim laki-laki itu adalah IKN. Itu rahim laki-laki. Jadi sekali lagi kita harus mulai mengatakan bahwa kalau ada pidato jangan sebut Bapak pendiri bangsa. Salah. Para pendiri bangsa lebih netral. Atau dalam bahasa Inggris, founding parents, founding person, bukan founding fathers. Di kita nggak ada founding fathers. Jadi sekali lagi itu bagus, dan saya kira suara perempuan tak mungkin lagi dihalangi sekarang. Dulu mungkin perempuan itu dianggap the unspeakable. Sekarang mereka the unstoppable. Lalu ada soal 2/3. 2/3 itu teknis untuk mengambil keputusan, bukan basis dari keadilan. Kan 2/3 mengandaikan gini nih cara berpikirnya. Dalam ilmu ekonomi ada prinsip ceteris paribus. Bila hal-hal masih diandaikan sama. Dalam ilmu hukum ada prinsip rebus sic stantibus. Hal-hal, rebus, res, barang yang sedang dipersoalkan sic stantibus. Bahasa Inggrisnya apa? Masih begitu, sic stantibus. Stand still. Masih berdiri begitu. Jadi 2/3 itu mengandaikan bahwa kita punya kesetaraan argumen. Kalau ada kesetaraan argumen, perselisihan terpaksa harus di voting. 2/3 itu adalah cara paling efektif. Bisa 50/1 bisa aja. Tetapi demokrasi mengandaikan kesetaraan argumen. Hanya sekarang ada 2/3. Asal usul demokrasi di Yunani, di Athena pertama kali, anggota DPR itu diundi
nggak dipilih. Kenapa diundi? Karena ada pengandaian setiap warga negara, citizen itu punya kapasitas etis dan intelek yang sama. Jadi kalau Arif terpilih, saya tahu dia akan mewakili pikiran saya, kepentingan saya. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita sekarang mengupayakan supaya demokrasi itu dihidupkan sebagai narasi, sebagai diskurs. Demokrasi cuma hidup setiap pilkada pemilu, dan itu dihidupkan oleh amplop, bukan oleh akal. Itu dasarnya. Jadi betul Bapak tadi itu bahwa demokrasi itu menghidupkan kemampuan kita menjadi manusia. Hanya dalam kesetaraan argumen kita menyebut diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi sudah setuju Bapak ya. Tadi saya kutip sebuah quote dari Uda Rocky. Kita kelebihan pemikiran dari Minangkabau, kita sumbangkan kepada nasional yang kurang pemikiran dari itu yang saya quote tadi. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Kita minta closing statement karena kita harus istirahat, sholat dan makan. Kita mulai dari yang tadi closing 1 menit saja. Closing statement apa summary ya yang udah Sri sampaikan, udah Arif dan udah Ruki. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tertarik tadi tentang Agus Saliman ya. Nilai-nilai baik Agus Salim misalnya yang diajarkan di ITB Haji Agus Salim. Saya kira bagus sekali ya. Itu menjadi apa? Yang paling penting kita pahami bukan bagaimana hebatnya Agus Salim, tapi bagaimana Agus Salim membangun dirinya sehingga dia bisa seperti itu. Jadi sama juga bagaimana, jangan lihat Rocky Gerung ini hebat sekali, tapi lihat juga, ketahui juga bagaimana dia membentuk dirinya gitu. Ya, berapa banyak buku yang dia baca, ya kan? Cerdas saja tidak cukup kalau tidak ada itunya kan? Ya, jadi casing bagus saja gitu. Nah, tapi sayangnya sekarang kita dipimpin oleh orang yang mengaku tidak mempunyai tradisi membaca. Nah, ini parahnya ini, ya kan? Dia mengaku sendiri kepada Najwa itu. Saya kira itu saja. Ini bagus sekali ya apa yang membedakan ITB HAS dengan yang lain di Agus Saliman itu. Misalnya seperti Universitas Bung Hatta juga memberikan pelajaran tentang kebuhataan, atau Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah tentang kemuhammadiyahan. Menurut saya itu penting. Jadi apa yang membedakan ITB HAS dengan yang lain gitu. Saya mendukung sekali dan itu bagus sekali Bu Rektor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan udah Arif 1 menit ya. Bicara tentang mengambil kebijaksanaan dari tokoh-tokoh masa lampau, saya berasumsi bahwasanya Pak Haji Agus Salim itu kan pasti suka membaca, dan saya menemukan literasi yang lain di Kapita Selecta yang ditulis oleh Muhammad Natsir. Itu banyak sekali di zaman abad pertengahan itu filsuf-filsuf yang di pagi hari itu pekerjaannya sederhana, jadi tukang memperbaiki jam tangan misalnya di zaman Bani Abbas, atau ada yang juga cuman jadi buruh upah untuk memanen hasil kebun. Tapi di malam hari para pembesar-pembesar atau para khalifah itu meminta pendapatnya. Nah, yang saya petik dari situ adalah bagaimana orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai kedewasaan berpikiran tinggi, itu sebenarnya kehidupan itu sederhana dan jiwanya yang besar. Nah, ketika itu kita lihat dari Agus Salim yang bahkan pakaiannya sederhana, kemudian beliau memilih banyak hal untuk, mungkin orang menganggapnya melarat, tapi bagi beliau definisi kebahagiaan itu beda. Di zaman sekarang yang serba dekat dengan hal-hal yang berkilau, mungkin perlu juga kita memijaksanai itu supaya kita bisa berhati-hati menata langkah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Uda Arif. Terakhir ke Uda Rocky, closing statement 1 menit. Jangan sekali-sekali pakai istilah closing statement. Closing statement apa itu? Uda Rocky, kita belajar juga ini. Itu istilah pejabat.
Di dalam dunia akademis pakai istilah closing ideas. Closing. Saya umumkan lagi, baiklah 1 menit untuk closing idea dari Buddha Ruki. Ide penyimpul supaya bisa dibuka dengan ide baru. Jadi ada dialektika di sini. Jadi saya kira bagus betul karena ini ada percakapan yang sesuatu yang memungkinkan saya besok pagi akan datang ke kantor camat untuk ganti KTP. Terima kasih. Oke, luar biasa. Wah, beruntung saya sebagai moderator. Ya baik. Saya tutup dengan pantun ini. Tadi saya mulai dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Bukit Tinggi kota wisata, banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Hari ini kita sangat bahagia karena bersua dengan Uda Asril, Uda Arif dan Uda Rocky yang hebat-hebat belaka. Baik, demikian saja kita talk show kita atau diskusi kita, seminar kita. Kalau ada anak darah sedang gundah menunggukan kasih menggajah harapan. Kalau ada saya yang salah, jemaat disusun, saya mohon dimaafkan. Saya sudah dengan wilayah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi